Sepikul itu ceritanya di pewayangan itu adalah Semar yang membawa barang sepikul. Sepikul itu artinya barang yang dipikul kanan dan kiri seperti itu. Di sini ada gunung dua, yaitu yang satu itu adalah Gunung Suwur, yang satu adalah Gunung Kambe. Nah, Semar ini sendiri yang dibawa itu, yang Gunung Suwur itu adalah punten atau yang berbahan dasar dari beras, makanya itu sering runtuh. Nah, ini adalah dari ketan, makanya ini tidak ada longsor, tidak ada batu runtuh, kecuali ya memang akar yang masuk di celah-celah batu akhirnya membesar, bisa memungkinkan seperti itu. Dan sejarahnya sendiri, memang di Watu Agung itu ada yang istilah orang Jawa itu yang babat desa Watu Agung itu adalah di Watu Agung bukan keturunan dari keraton Majapahit, tetapi dari keraton Solo. Makanya yang babat di sini adalah 5 perempuan, termasuk kenapa terhubung antara Gunung Sepikul dengan Watu Agung. Memang yang babat desa Watu Agung itu dimakamkan di atas Gunung Sepikul itu, ceritanya seperti itu. Di lereng gunung ini, di lereng Gunung Sepikul itu banyak mata air yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh warga kita untuk pertanian maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Dan alhamdulillah sumbernya juga sangat bersih sekali, tidak mengandung kapur seperti itu, jadi bersih. Kemudian ini untuk jenis batuannya, yaitu jenis batuan andesit. Pada saat itu teman-teman mencoba, karena di Trenggalek ini secara geografis atau teritorialnya itu diliputi oleh pegunungan ataupun tebing. Sementara program awal kami berdiri di FPTI tahun 2017, kemudian kami melakukan aktivitas panjat tebing di sini, yaitu sama-sama teman-teman pengurus FPTI. Kemudian kami di situ menemukan aktivitas penambangan malahan yang sangat itu menurut kami meresahkan. Paling tidak sehari itu kami melihat hilir mudik truk itu kurang lebih 10 kali hilir mudik membawa batuan-batuan andesit yang ada di Sepikul ini. Bahkan aktivitas tambang itu sendiri sudah mulai masuk ke ranah-ranah di mana itu adalah area-area penting dalam teman-teman manjat, aktivitas panjat, mulai masuk ke jalur-jalur panjat yang itu sangat menurut kami ini adalah tempat kami belajar dan tempat kami untuk melakukan aktivitas itu sendiri. Ilegal ya, sehingga yang punya tanah ini adalah perhutani, terus yang mengambil batu ini adalah masyarakat. Memang kalau dilihat dari keuntungan, memang ya sangat besar sekali. Makanya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang cari batu itu rumahnya bagus-bagus, yaitu karena memang penggalian dari lahan perhutani tadi. Kami melakukan pemanjatan lagi, yaitu bagaimana kami mengkampanyekan Save Sepikul. Dengan kami memanjat, kemudian membentangkan banner, dengan ukuran banner kami di ketinggian berapa, kami mengkampanyekan bahwasanya kami butuh dukungan dari support dari masyarakat maupun pemerintahan, seperti itu. Bahwasanya di sini kejadiannya. FPTI Trenggalek sendiri juga diamanai Sepikul ini dengan ikonik yang luar biasa, potensinya yang sangat besar, yaitu dia
diklaim sebagai tebing alam tertinggi di Jawa, kami berusaha mencari alternatif kegiatan, bagaimana menganalisa sosial, sehingga bagaimana ini ngomong masalah perut. Kami mencoba dengan membuat event namanya, itu mencetuskan namanya event Festival Sepikul Raya, awalnya dari situ. Tujuannya adalah kami melibatkan masyarakat, di mana masyarakat juga diikutkan serta bagaimana memikirkan sepikul ini sehingga mempunyai nilai ekonomis dan berkelanjutan serta konservatif yang harus kita jaga terus. Di sini kegiatannya yaitu secara teknis, kami pertama yaitu membuat agenda yaitu grand design sepikul, yaitu destinasi wisata. Dari Baksos kegiatan kami, kemudian kami kegiatan masyarakat yaitu lomba Agustusan, kemudian pengibaran bendera serta pengucapan ulang tahun Trenggalek. Bahkan yang mengisi acara pun, acara yang rangkaian acara di situ masyarakat sendiri dilibatkan, misalnya menari, seni tari, budaya, apapun yang potensi yang ada di situ dimunculkan dalam pesta rakyat itu sendiri. Dampaknya adalah menggeliatnya secara ekonomi masyarakat di sini. Bagaimana ini menjadi destinasi wisata, potensi wisata baru, dan kebijakan dari pemerintah yang kami libatkan ketika di kegiatan Festival Sepikul Raya, akhirnya ditutuplah aktivitas tambang. Sehingga mau tidak mau, karena itu bukan hak milik kita, karena kita tidak mau berbenturan dengan hukum, akhirnya ya kita hentikan, dan sekarang lambat laun kita rubah menjadi destinasi wisata Desa Watu Agung, seperti itu. Masyarakat yang dulunya ambil batu penambangan itu dulu sudah ada kesepakatan nanti kita beralih ke wisata. Ada UMKM yang kita libatkan, terus dulu yang punya pesanggem ini kita libatkan semua di kegiatan wisata. Dengan harapan apa? Penambangan terhenti, masyarakat masih ada bekerja, ada perputaran ekonomi di dalam kawasan yang bukan sepenuhnya milik desa ini. Banyaknya pariwisata yang masuk, investor-investor seperti swasta maupun pribadi, punya pribadi, kemudian desa. Nah, yang kemudian sebetulnya pengelolaan yang secara luas yaitu desa. Namun karena ini adalah lahan perhutani, sehingga kita tidak bisa mengelola secara mutlak di desa. Kita harus ada WKS, sampai saat ini belum selesai, sehingga ekonomi kita udah lumpuh total, sehingga masyarakat pun juga mau tidak mau kena dampak. Sekarang kegiatan wisata pun dulu memang 2019 sebelum ada pandemi itu kita sudah fokus di sini. Hingga sampai saat ini ya tidak berjalan atau tidak berlanjut, sehingga ya terbengkalai seperti ini, tidak terurus akhirnya dari wisata Sepikul ini. Walaupun masih ada yang datang ke sini untuk manjat gitu loh. Oke, hari ke-4 11 Maret.
Proses sinau hari keempat. Salam hormat para suhu. Tahes ulales dari Spikul Clip Trenggalek. Nikotin dulu suhu. Bismillah, kita coba ke pit 2 hari ini. Ya, cuaca sangat mendukung. Alhamdulillah cerah dan tidak terlalu panas. Alhamdulillah. Matur suwun, Mbah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Clear. Sudah. Nggak perlu dipungkiri ya, dia pun adalah tebing tertinggi di Jawa Timur dengan big wall. Jadi dia satu batu yang utuh. Nah, itu yang jarang kita temukan di tempat-tempat lain gitu. Keistimewaannya Spikul emang di jalurnya yang super tinggi itu. 450 kemarin kita ngetop meter ya. Kalau melihat sejarahnya Spikul ini, jadi pemanjatan di sana itu kita lebih kayak apa ya istilahnya, ziarah mungkin ya. Ada banyak sih jalur di Spikul itu sebenarnya, ada sekitar 15 jalur, cuman kebanyakan Spikul itu jalur-jalur lama yang dibuat mulai awal 90-an sama banyak kawan-kawan dari Malang, Surabaya. Data resmi yang dikeluarkan teman-teman itu jadi 14 pit. Dalam beberapa kasus pemanjatan ada beberapa pit yang biasa dilewatin. Jadi misalnya dari pit 3 mereka nggak ke 4, langsung ke 5. Dari grade atau tingkat kesulitan jalur pemanjatan tiap pitnya itu bervariasi. Kenapa disebutnya minat khusus? Karena emang dikhususkan, hobi khusus gitu. Nggak semua orang bisa menjalankan hobi ini, harus ada syarat dan ketentuan. Misal kayak contohnya kita harus satu memiliki skill, kemudian gear atau alat-alat yang memadai, dan itu semua nggak semua orang bisa mendapatkan akses itu. Solo rope climbing sebenarnya. Aku bukan memanjat solo free tanpa alat, tapi aku memanjat solo dengan alat pengaman. Bukan satu pilihan, tapi mungkin itu titik balik petualanganku. Saya kayak lagunya Iwan Fals kan, merayapi dinding sunyi, mengungkap, memasuki pintu misteri, lebih ke arah spiritual sebenarnya mungkin ya. Pencapaian spiritualku, aku lebih menikmati itu gitu. Cakep lah untuk manjat ini. Kita lihat dari ground juga cakep, dari kejauhan cakep. Kalau kita panjat juga cakep juga. Itulah Spikul. Di situ Spikul menjadi salah satu aset bagi Indonesia untuk melakukan pelatihan sebelum ekspedisi ke luar negeri. Nah, itu sangat penting sekali menurutku. Untuk jalur wisata sebenarnya sangat memungkinkan, sangat memungkinkan untuk dikembangkan di jalur sebutannya jalur merah putih atau jalur biasa untuk pengibaran di Tower 1.
Ya, kalau kita melihat dari potensi maupun prospek ke depan, itu saya optimis sekali di sini akan jalan nanti suatu destinasi minat khusus. Wisatawan yang manjat ke Sepikul ini bukan hanya pemanjat lokal atau nasional, tapi juga pemanjat dari internasional. Perancis juga ada, dari Belanda itu juga ada. Setiap tahunnya pemanjat tebing, kegiatan panjat tebing pasti dilakukan di sini. Ini sebagai rumahnya maupun sekolahnya bagi teman-teman penggiat panjat tebing. Sekarang alhamdulillahnya peminat manjat di Trenggalek itu udah mulai bermunculan. Selain dari SMA, SMP ya, kita anak-anak kecil pun udah banyak yang ingin belajar manjat. Nah, di situ diharapkan banyaknya dukungan dari pihak terkait ya, FPTI sendiri, terus pemerintah dan pengurus daerah ataupun klub-klub panjat diharapkan bisa mewadahi bibit-bibit muda ini. Selain adventure, kita juga ngejarnya di prestasi. Jadi penggiat panjat tebing ini sangat kami harapkan bagaimana kerjasamanya ke depan bisa mengangkat destinasi panjat tebing ini. Gitu. Ketika ini didesain secara alternatif menjadi jalur bidang ekonomi kreatif yaitu pariwisata, ya diharapkan ini bisa berkelanjutan juga dan nanti pun ada dampaknya yaitu khususnya bagi masyarakat yang ada di Watu Agung itu sendiri.